mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Christine bisa kembali melihat wajah-wajah kalian yang manis-manis dan cakep-cakep. Adik-adik, senang sekali kita kembali bertemu dalam program Raja Wali Cilik. Pujian tadi berkata adik-adik, Allah mana seperti Allah? Allah kita tidak ada, gitu ya. Nah, pujian ini indah sekali, Kak Christine senang sekali nyanyikan pujian ini. Adik-adik, ada satu cerita dalam firman Tuhan nanti akan diceritakan oleh tamu kita yang dahulu adik-adik yang buat gambar-gambar ini ya, set kita namanya Kak Brett, nanti akan bercerita kepada kita. Ada 3 orang anak Tuhan ya, ada 3 orang anak Tuhan, nanti kalian akan dengar nama-namanya. Dan ini mereka tetap percaya kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa tidak ada Allah yang seperti Allahnya mereka yang mereka sembah dan mereka percaya. Adik-adik sekarang duduk yang manis dan kita mau saksikan bersama-sama cerita ini ya, dan kita mau dengarkan. Mari adik-adik. Hello, my name is Brett. Halo adik-adik, nama saya Brett. I'm all the way from Australia, near Saya- the city called Melbourne. Saya datang dari Australia, dari kota yang namanya Melbourne. And I've brought my pens and whiteboard to tell you a story. Dan saya bawa spidol sama whiteboard supaya bisa menceritakan adik-adik sebuah cerita. This story goes back thousands of years, Adik-adik, cerita ini cerita yang sudah lama sekali. and it is a Bible story. Beribu-ribu tahun yang lalu ceritanya. Tapi cerita ini diambil dari Alkitab adik-adik. We can learn a lot from the Bible, Kita bisa belajar banyak dari Alkitab adik-adik. and it speaks to us today. Alkitab itu masih berbicara kepada kita, masih menceritakan kita semua kejadian-kejadian kepada kita hari ini. Now, this story is about a king. Adik-adik, ini cerita tentang seorang raja. This king's name was Nebuchadnezzar, Raja ini namanya Nebukadnezar. and this king Had a big kingdom. Adik-adik, raja ini kerajaannya besar sekali. and this king one day looked over all his kingdom, Satu hari raja ini melihat kerajaannya, wah kerajaan saya besar sekali kata raja ya. And he had many servants. Dan pelayan-pelayannya banyak adik-adik. and his servants would stand next to him day and night. Salah satu pelayannya akan berdiri ya, pengawal raja akan berdiri sepanjang hari, pagi, siang, malam di sampingnya. Now one day the king Decided to make a big golden image. Lalu pada satu kali adik-adik raja ini mengambil keputusan untuk membuat sebuah patung yang besar. This image was a statue made of gold. Ini patung ini terbuat dari emas. And the king ordered that everyone would worship this statue. Lalu raja ini memerintahkan supaya semua orang menyembah patung yang besar ini. Whenever the statue was brought out before all of the people, Jadi waktu patung ini nanti sudah selesai dibuat dan kalau ditunjukkan kepada orang-orang ya, they would have to bow down and worship it. dan mereka akan berkumpul, orang-orang akan berkumpul dan patung ini akan dikeluarkan. Nanti waktu patung dikeluarkan, raja minta supaya semua orang yang melihat patung ini menyembah patung. Now, as the story goes, there were 3 young men. Nah adik-adik, tetapi ada 3 pemuda. These young men, their names were Shadrach, Meshach, and Abednego. Ketiga pemuda ini namanya Sadra, Mesa, dan Abednego. Now, one day, a servant of the king was watching the 3 young men. Pada satu kali pelayan dari raja ini dia memperhatikan Sadra, Mesa, dan Abednego. And this servant did not like these 3 young
Hebrews, Dan pelayan ini tidak suka kepada Sadra, Mesa, dan Abednego. and the servant saw that the young men did not worship the big golden statue. Dan pelayan ini melihat bahwa kok Sadra, Mesa, dan Abednego tidak menyembah patung yang raja buat. So the servant came sliding in on the floor before the king. Lalu pelayan itu datang menghadap raja ya, menghadap rajanya begitu adik-adik. Mereka dia bertidur ya, And the king said, "Speak, O servant." ya biasanya dia menghadap raja lalu dia merendahkan diri begitu ya, dia tidur adik-adik ya. Seperti ini adik-adik. And Lalu the servant said, "O king, live forever. lalu raja bertanya kepada pelayan ini, "Ada apa pelayan?" Your 3 young boys, Shadrach, Meshach, and Abednego, Lalu kata pelayan ini, "Hidup raja." Tapi raja, ketiga pemuda yang namanya Sadra, Mesa, dan Abednego, they will not worship your big golden statue." mereka tidak mau menyembah Allah yang raja buat, yaitu patung yang besar. This made the king of Babylon furious. Lalu raja Babylon ini ya, Raja Babil, waduh, dia marah adik-adik. He said, "Bring these boys in before me." Lalu katanya, bawa 3 orang ini kepada saya. And straight away, the servants ran to bring in the 3 boys. Lalu pelayan ini cepat-cepat lari dan membawa Sadra, Mesa, dan Abednego di hadapan raja. And the 3 boys stood before the king. Jadi saat ketiga pemuda itu, Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka berdiri di hadapan raja adik-adik. Now these young boys loved their God. Ketiga pemuda ini sangat mengasihi Allah mereka. They served the living God who created everything. Karena mereka menyembah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan segala sesuatu. And that they knew their God loved them. Dan mereka tahu bahwa Allah mereka mengasihi mereka. And their God was not like the golden statue. Dan Allah mereka tidak sama seperti patung yang dibuat oleh Raja Babil itu. Their God was the living God. Karena Allah mereka adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti patung itu. And these 3 young boys knew that the golden statue could not hear their prayers. Dan mereka ini, Sadra, Mesa, dan Abednego, tahu bahwa patung yang dibuat raja itu tidak bisa mendengar apa-apa adik-adik. It could not speak to them. Ada mulutnya tetapi mulutnya tidak bisa bicara. And it did not see them. Ada matanya tetapi matanya tidak bisa melihat adik-adik. They serve the God who hears their prayers and answers them. Karena itu patung, tetapi adik-adik Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka menyembah Allah yang hidup, Allah yang bisa mendengarkan mereka, melihat mereka, dan menjawab doa mereka. The king began to shout at the boys. Lalu raja ini dia berseru kepada 3 pemuda ini adik-adik. He threw away his scepter and pointed at them. Lalu dia tangannya ya diarahkan kepada 3 pemuda ini adik-adik. And his servants began to get worried. They'd never seen the king so angry. Lalu pelayan raja juga menjadi bingung. Raja ini tidak pernah marah seperti ini. The king said, "Is it true that you do not serve the golden statue?" Lalu raja itu bertanya kepada mereka adik-adik, "Apakah benar kamu tidak menyembah patung emas yang aku buat?" Shadrach said, "Yes, that is true, O king." Lalu Sadra mengatakan, "Betul, raja." The king said, "Did you not know that I have the power to throw you in a fiery furnace?" Raja mengatakan, "Tidak tahukah kamu apabila kamu tidak menyembah patung itu, aku akan memasukkan kamu ke dalam dapur api?" Meshach said, "Yes, we know that, O king." Lalu Mesak menjawab raja itu, "Ya raja, kami tahu raja." And Abednego said, "We serve the living God." Lalu Abednego dia menjawab raja, dia katakan, "Raja, kami ini menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. We do not have to worship your golden statue. Kami tidak akan menyembah patung kamu. For our God hears our prayers." Karena kemuliaan hanya bagi Allah kami, Allah yang hidup. Itulah Allah yang patut kami sembah, bukan patung yang raja buat. This made the king very upset. Wah, adik-adik, rajanya tambah marah. Steam came out of his ears and his face went red. Mukanya merah adik-adik, seolah-olah ada asap keluar dari kupingnya ya, karena marah sekali adik-adik. And he shouted to his servants to throw the boys into the fiery furnace. Lalu raja itu memanggil pelayan-pelayannya. Raja mengatakan,
masukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang ini adik-adik ya, ke dalam dapur api, kata dia. The king was so angry. He said, heat up the furnace 7 times hotter. Raja itu marah sekali, dia bilang, pelayan, panaskan dapur api ini sebanyak 7 kali lebih panas. He thought he had finished off the boys. Raja itu berpikir, waduh kalau saya panaskan ini 7 kali, semua ini akan angus, akan mati, hangus terbakar. But then the king got a big shock. Lalu tapi adik-adik waktu raja itu perhatikan, dia tiba-tiba menjadi shock ya, kaget gitu ya. He said, servant, did we not put only 3 people in the fire? Lalu dia tanya kepada pelayannya, pelayan, bukankah tadi yang kita masukkan ke dapur api itu 3 orang? His servant said, yes, king. Lalu pelayannya menjawab, betul raja, 3 orang yang kami masukkan ke dalam dapur api. The king said, look, servant, there's a 4th person in the fire. Lalu raja itu bilang, adik-adik, coba dia hitung-hitung ada 4 orang yang di dalam dapur api itu. And the 4th one looks like the Son of God. Dan orang yang keempat kelihatannya seperti anak Allah. And the boys are not touched by the fire. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak hangus karena api. The king got such a shock, he called the boys out of the fire. Lalu raja itu begitu kaget, kok tadi yang dimasukkan 3 sekarang ada 4. Yang satu kelihatannya seperti anak Allah. Lalu raja itu menyuruh pelayan untuk memanggil ketiga pemuda itu keluar. And they stood before the king. Lalu ketiga pemuda itu mereka berdiri lagi di hadapan raja, adik-adik. And the king said, truly, your God is the living God. Raja itu berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, katanya begini adik-adik. Sungguh benar Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah kamu adalah Allah yang hidup. Your God is to be worshipped by everyone. Dan Allah kamu yang hidup itu yang harus disembah oleh setiap orang. For you were not afraid to go against my word. Karena kamu tidak takut untuk menyembah patungku. You were not afraid to go into the fire. Kamu tidak takut masuk ke dalam dapur api. Because you knew that your God would save you. Karena kamu tahu bahwa Allah kamu akan menyelamatkan kamu. And the best lesson we can learn from this story Dan cerita yang paling bagus yang kita bisa belajar dari cerita ini, is that we serve the living God who helps us every day. bahwa adalah kita adik-adik kita menyembah Allah yang hidup. God sent his only son, Jesus Christ, Karena Allah itu sudah mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus. to save us from an eternal fire, Supaya kita adik-adik diselamatkan dari api yang kekal. that we can live forever with him. Supaya kita bisa hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Thank you for listening today. Terima kasih adik-adik untuk perhatian adik-adik. Sampai jumpa lagi. Goodbye. Puji Tuhan adik-adik. Woi, ceritanya baik ya. Ceritanya bagus sekali, hebat. Menunjukkan bahwa Allah itu luar biasa. Raja Nebukadnezar, dia buat sebuah patung, ya, buat sebuah patung yang terbuat dari emas. Dia mau supaya semua orang untuk menyembah patung itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian mesti belajar seperti mereka. Mereka katakan di dalam ayat 17. Kakak sini bacakan ya. Daniel, terdapat dalam Daniel pasal 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 adik-adik. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah adik-adik, semua orang menyembah kepada dewanya Raja Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mau. Mereka bilang sekalipun Allah tidak turun tangan untuk menolong mereka, mengangkat mereka dari perapian, tapi mereka akan tetap menyembah kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh manusia. Nah adik-adik, dalam hukum Taurat, Tuhan berkata dalam hukum keberapa adik-adik? Kedua, Tuhan berkata, jangan kamu buat patung yang menyerupai apapun juga, dan jangan kamu menyembah patung. Karena apa adik-adik? Tidak ada Allah yang menciptakan dunia ini selain hanya Allah kita yang berkuasa. Allah yang
menciptakan dunia ini yang tidak ada tandingnya, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Adik-adik, Allah adik-adik yang adik-adik sembah dan Kak Christine sembah, Dia Allah yang luar biasa. Nah ya, akhirnya waktu itu karena Sadrak, Mesak dan Abednego dia tetap tidak mau menyembah kepada patung, mereka hanya menyembah kepada Allah. Akhirnya apa adik-adik? Waktu mereka dimasukkan ke dalam dapur api, panas ya adik-adik ya. Bayangin api, kena api sedikit aja panas sekali. Tapi waktu itu Tuhan tolong. Akhirnya mereka nggak kebakar. Akhirnya Raja Nebukadnezar, dia lihat kuasa Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita mau dengarkan satu pujian yang indah yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kita. Yuk adik-adik, kita dengarkan pujian ini lebih dahulu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, lagunya sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Benar adik-adik, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka bangga karena Allahnya menolong mereka, Allahnya sanggup menolong mereka. Tapi sekalipun Tuhan tidak padahal memang Tuhan Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego dia sanggup untuk menolong, tapi Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, sekalipun Allah tidak menolong, saya tidak akan menyembah kepada Allah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Nah, adik-adik, oleh sebab itu adik-adik kita selalu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau percaya kepada Dia karena tidak ada Allah yang seperti Dia. Adik-adik, Allah yang adik-adik sembah dan Kak Christine
kita percaya bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Pujian tadi yang dinyanyikan oleh teman kita, sungguh ku bangga punya Allah seperti Dia, yang berkuasa, yang ajaib, yang luar biasa. Nah, adik-adik, biar cerita ini, biar kebenaran ini dapat mengingatkan kepada adik-adik untuk adik-adik selalu setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi kita akan selalu setia kepada Tuhan. Kita tidak mau menyembah selain menyembah kepada Tuhan kita, Allah yang menciptakan adik-adik dan Kak Christine. Nah, adik-adik, biar kebenaran ini dapat kalian selalu ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego satu contoh yang baik untuk kita mau setia kepada Tuhan. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Ada di dalam